Assalamualaikum Sobat Islam. Inilah tanggapan Kiai Besar dengan segudang gelar yang didapat beliau, yang kini akhirnya menyampaikan pendapat yang cukup dalam terkait kedatangan pesulap merah Marcel Radipal di Padepokan Nurjat Sejati hingga terjadi kericuhan, penutupan padepokan oleh warga, serta pelaporan Marcel Radipal oleh tim kuasa hukum yang membuat viral jagat media sosial tanah air. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, pakar fikih kontemporer, ketua umum Dewan dan penasihat Ittihad Persaudaraan Masjid Indonesia, Dewan Hakim Musabakoh Tilawatil Quran Nasional dan Internasional, dan sederet gelar beliau lainnya yang pernah didapat sejak dulu. Menurutnya bahwa beliau kasihan dengan mereka yang tersudutkan, kasihan dengan yang menyudutkan, juga kasihan kepada mereka yang mengkoordinir demo, sementara yang di demo juga tidak cukup mengerti terkait Gus Samsudin versus pesulap merah Marcel Radipal. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Manusia mana yang tidak punya kesalahan? Saya pun kalau diungkap ya banyak kesalahan. Apakah lalu dengan kesalahan itu lalu harus dihancurkan, harus disebar-sebarkan? Saya tidak setuju. Kita semuanya punya kesalahan. Yang mengungkap kesalahan itu juga punya kesalahan. Menurut beliau bahwa manusia mana yang gak punya kesalahan? Saya pun kalau diungkap ya banyak kesalahan. Lalu apakah dengan kesalahan itu harus dihancurkan, harus disebar-sebarkan? Saya tidak setuju. Kita semua punya kesalahan, yang mengungkap kesalahan itu juga punya kesalahan. Dan ingat, kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik itu untuk diri sendiri. Dan kalau kalian berbuat jahat, maka sebenarnya kejahatan itu terhadap diri Anda sendiri. Jadi tinggal tunggu waktu saja kalau tidak tobat. Siapapun saya nggak membela, kata Kiai Ahmad Jahro dalam video terbaru milik beliau. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang Gus Samsudin vs Marcel Radipal tentang ilmu merah atau pesulap merah? Gus Samsudin sudah sangat dikenal bagi yang mencintai ilmu hikmah. Rejo Winangun, Katembangan, Blitar. Kemudian ini Marcel Radipal ini pesulap merah, ya Jakarta kalau nggak salah. Begini, yang saya tahu, Gus Samsudin itu orang yang baik, bahkan sangat baik. Orang yang mengamalkan, orang sebut ilmu putih. Ya, kita sebut sering ilmu putih, sesungguhnya ilmu hikmah itu yang benar. Dalam Al-Quran dan hadis memang ilmu hikmah, ilmu spiritual. Spiritual yang ada dalilnya, spiritual yang sesuai syariat itu ilmu hikmah. Yu'til hikmata man yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, wa may yadzakkaru illa ulul albab. Orang Allah SWT memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan hanya orang-orang yang mengambil pelajaran adalah, dan orang-orang yang punya hati, punya sanubari, punya albab lub, ya, itulah mereka yang mau dan bisa mengambil pelajaran. Saya terus terang ngeri dan kasihan. Orang sebaik Gus Samsudin hanya andai kata ada kesalahan kecil kemudian disebarkan, diviralkan, ditutup padepokannya. Ya sebenarnya saya juga kurang senang istilah padepokan, tapi apa boleh buat ya, sudah, maksudnya majelis zikir itu lebih bagus ya, tapi disebut padepokan tidak apa-apa, nama saja. Jasa beliau sudah banyak menobatkan para dukun santet. Saya tidak setuju juga Islam memberantas dukun santet, tidak setuju saya. Atau grebek dukun santet, saya tidak setuju. Penobatan dukun santet itu yang pas, dan dukun santet memang harus ditobatkan. Para pembunuh bayaran, para pembunuh siluman yang tidak tampak tapi mereka tidak peduli dengan rasa sakit sengsaranya orang lain, itu harus ditobatkan. Dan Gus Samsudin dan kawan-kawannya sudah banyak jasanya untuk ini. Sudah pernah saya sampaikan, pemerintah tidak berdaya menghadapi santet, dan santet itu benar-benar ada sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi Musa juga sudah ada, sebelumnya juga sudah ada. Sihir namanya ya, kalau sini menyebut santet, tenung, teluh dan sebagainya, tapi itu pada akhirnya sihir. Jadi manusia mana yang tidak punya kesalahan? Saya pun kalau diungkap ya banyak kesalahan. Apakah lalu dengan kesalahan itu lalu harus dihancurkan, harus disebar-sebarkan? Saya tidak setuju.
Kita semuanya punya kesalahan. Yang mengungkap kesalahan itu juga punya kesalahan. Dan ingat dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayat semakna ini banyak di Quran. Ini ayat keadilan. Ini surat Al-Isra ayat 7. Kalau kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri sendiri. Dan kalau kalian berbuat jahat, maka sebenarnya kejahatan itu terhadap diri Anda sendiri. Jadi tinggal tunggu waktu saja kalau tidak taubat. Siapapun, saya tidak membela kok. Saya yang mengatakan Gus Samsudin itu orang baik dan berjasa besar untuk bagaimana penobatan orang-orang yang merusak kemasyarakatan itu, merusak kehidupan itu, mencari nafkah dengan cara membunuh orang secara pelan-pelan, secara tidak tampak, bahkan dengan cara yang menyengsarakan. Maka saya sangat berharap mereka yang menobatkan dukun santet itu sebelum ditobatkan harus dikembalikan santetnya dulu supaya tahu rasanya. Kalau tahu rasanya kan nanti kan kapok juga. Kalau belum tahu udah kapok. Supaya tahu betapa beratnya di santet itu. Sekali lagi saya tidak ingin mengatakan memberantas orangnya, adalah jangan. Perbuatannya itu harus dihentikan dan orangnya ditobatkan. Dan Gus Samsudin punya peran besar untuk ini. Kalau Gus Samsudin punya kesalahan, oh pastilah. Saya tidak tahu betul, saya tidak tahu praktek mana yang disalahkan. Saya memang tidak juga sering menonton sih. Ya kalaupun menonton ya tidak yang detail-detail seperti itu. Tapi ya kasihan lah. Kalau satu kesalahan yang sebenarnya tidak fatal kemudian digunakan untuk menghabisi semua kebaikannya, kemudian katanya ditutup apa itu? Katanya, wallahu alam, saya juga tidak tahu. Andai kata ditutup, terlalu naif ya. Jangan gitulah ya. Jadi sekali lagi beliau itu orang baik, sangat baik. Kalau punya kelemahan ya iyalah, manusia kok. Ya, untuk Gus Samsudin. Mas Marcel Radival ini hebat. Ini juga orang baik, anak baik. Atau ini umurnya kan masih muda sekali ya, masih muda sekali. Mas Marcel itu kira-kira umurnya 27 tahun ya. Kelahiran tahun 95, masih muda sekali, ganteng dan pinter, sangat pinter. Dia mengatakan ilmu merah, dia punya ilmu merah. Iyalah, sebagaimana di sini saya katakan kan sumber kekuatan gaib itu ada malaikat itu ilmu putih, ada setan itu ilmu hitam, ada manusia. Saya tidak menamakan kemarin itu, saya belum ada yang saya sebut itu grey magic, abu-abu itu gabungan yang mencampur antara ilmu putih dengan ilmu hitam. Tapi ilmu merah itu tidak ada namanya. Tapi saya sebutkan bahwa manusia punya potensi kekuatan supranatural namanya. Tuh, kalaupun tidak disebut kekuatan gaib, tapi supranatural, suprarasional, di luar nalar. Punya itu dah. Mas Marcel ini punya. Jadi saya kagum juga. Baru umur sekian 27 tahun sudah punya keahlian begitu hebat. Dan dia baik. Mas Marcel itu orang baik, maunya baik. Jadi maunya membongkar kebohongan-kebohongan itu, trik-trik sulap itu. Menurut ilmu Mas Marcel ini, mereka ya para spiritualis ini mempraktikkan kebohongan dan harus berantas. Ide baik. Tapi memang pengalaman hidup belum banyak ya. Beliau masih muda, sangat muda. Tapi ya karena mudanya itulah kemudian ya siapa sih anak muda yang tidak mencari jati diri, mencari aktualisasi diri? Dia juga ingin dikenal orang luar biasa, tapi tidak usah dicela karena dia masih muda, memang darah mudanya seperti itu. Jadi kemudian menurut yang saya ketahui, dia tahu bahwa Gus Samsudin punya kelemahan membuat trik itu, kemudian langsung diviralkan, diparani, didatangi, bla bla bla. Pokoknya intinya kesalahan ini andai kata salah, ini lalu diviralkan, disebarkan. Kemudian di demo oleh masyarakat itu. Yang demo saya yakin itu ada peran orang-orang yang menekuni ilmu hitam itu. Masyarakat sekitar Gus Samsudin, tolong penjenengan jangan terprovokasi ya. Penjenengan punya tanggung jawab akhirat. Kalau penjenengan melawan kebaikan itu punya berat. Saya tidak membela Gus Samsudin, tapi membela peran Gus Samsudin dan kawan-kawan yang menobatkan dukun santet. Sekali lagi, berulang kali saya sampaikan, pemerintah DPR tidak berdaya menghadapi dukun santet. Pak Habib ahli hukum, advokat ya. Tahu kan, tidak ada kemungkinan untuk bisa menghukum secara hukum pidana atau hukum positif Indonesia. Dunia pun tidak mungkin. Memang caranya harus seperti para spiritualis itu, ditobatkan, ditunjukkan bahwa ilmu hikmah itu segalanya. Nah ini kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Mas Marcel ini, kemudian Gus Samsudin tercacat. Apakah cacat benar atau tidak? Tapi Gus Samsudin juga usah minta maaf. Ya, yang saya sesalkan itu masyarakat demo, kemudian nuntut untuk ditutup. Ini kan nggak imbang jasa besarnya terhadap dengan kesalahannya sampai ditutup. Itu kalau ditutup saya yang nggak setuju. Itu yang sorak-sorai pasti dukun santet. Jawa Timur hanya ya ada dua sih yang terkenal itu sama Gus Idris. Ada lagi mungkin ya. Oh ya kalau itu Jawa Barat, kalau yang Jawa Timur maksudnya. Jawa Barat ada, Cirebon ada, nanti Banten juga ada, Lampung. Oh itu Gus Nasih ini, Gus Nasih. Baik, jadi begitu ya. Sikap saya tegas jelas bahwa saya tidak setuju orang salah langsung dipersalahkan, diviralkan. Kalau Mas Marcel berniat baik, mestinya tahu salah langsung datangi Gus Samsudin, diajak dialog, nggak usah diviralkan dulu, didatangi, diingatkan. Kemudian jika masalah kemudian kok masih ngotot, nah itu baru. Saya yakin Gus Samsudin andai kata salah benar mesti akan ngaku salah dan akan minta maaf. Dan kabarnya minta maaf juga. Wallahu alam, saya nggak tahu kabarnya minta maaf. Tapi Gus Samsudin bukan orang jahat. Mas Marcel juga bukan orang jahat. Mas Marcel ingin kebaikan, hanya itulah karena masih muda tentu sampai juga bisa maklumi ya, orang muda itu punya
ya ingin aktualisasi diri, masih sangat muda dan saya kagum. Hebat itu, hebat. Ya, cuma karena masih muda belum punya banyak pengalaman, mungkin lalu cara seperti itu dianggap sebagai cara yang baik. Mohon maaf kalau niatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka cara baik-baiklah, dialog, kemudian diingatkan begini. Kalau memang salah ya silakan. Kalau sudah minta maaf ya sudah. Jadi gitu ya, Mas Marcel. Tolong juga ada semacam kendali diri supaya masa depan Mas Marcel juga tidak terganggu oleh pihak lain. Mas Marcel termasuk orang yang punya potensi untuk bisa memberantas penipuan, kebohongan dan sebagainya. Dan saya yakin Gus Samsudin tidak niat menipu, tidak niat membohongi. Kalaupun iya benar trik, wajar itu, mohon maaf ya, dokter pun punya trik. Saya pernah mendengar seorang dokter mengatakan karena orang ini sangat percaya pada dokter itu dan beliau kehabisan obat, kasih aja pil apa gitu. Tapi ya sembuh. Nah, ya karena percaya kan, wis kadung percaya aku masa dikai mungkin pil KB mungkin ya. Itu mungkin nipu kalau dari segi formalnya, tapi dari spiritual bukan, itu sugesti. Sugesti. Oh banyak, mohon maaf ya. Orang dulu saya ketika masih mau menerima klien itu supaya yakin sampai ambil daun sirih 3. Padahal aku yang ngarang kok ya. Enggak, tapi khasiatnya daun sirih kan benar kok ya, benar. Tapi lah kok telu iku. Yampre yakini ngono ae. Tapi enggak nipu saya, niatnya meyakinkan dia bahwa segala macam benda ini ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah SWT kepada benda itu. Baik bunga, daun, batu dan sebagainya ada, asal tetap tauhid. Nah, ini para spiritualisnya Gus Samsudin apalagi tauhidnya kuat sekali bahwa ilmunya kemungkinan ada ini ada itu, ya saya bisa memaklumi. Tapi saya terus terang tidak setuju kalau trik untuk cari duit itu, tidak setuju. Trik ya untuk hiburan silakan, ya untuk sulapan silakan. Tapi nek soal ini mestinya begini aturan hukumnya, yang ngadu harus yang ya korbannya, karena disebut korbannya mestinya. Tapi kabarnya nggak ada yang ngadu ya. Tapi baiklah, saya nggak mau terjun terlalu dalam soal itu. Tapi saya hanya mengingatkan penjenengan semuanya bahwa Gus Samsudin dan kawan-kawan itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang diperlukan zaman ini, di mana masih ada banyak santet berkeliaran. Jangan nggak percaya pada santet. Santet ada dalam Al-Quran, ada. Nggak percaya pada santet semakin nggak percaya pada Al-Quran dong. Ada. Hanya orang bener santet itu nggak bener santet itu masalah. Sebagai dulu pernah saya ceritakan kan, ada seorang kiai di daerah, nggak usah saya sebut ya, bukan Nganjuk, bukan Sidoarjo kok. Kiai ini terus terang dengan kedatangan saya di daerah itu, saya menjadi kontraktor 7 tahun waktu itu. Maksudnya kontrak rumah, maksudnya bukan kontraktor. Kontrak rumah 7 tahun, dan itu sangat murah karena rumah itu selalu diganggu. Orang yang kontrak rumah itu selalu nggak kerasan, 1 bulan 2 bulan sudah nggak kerasan karena ditakut-takuti macam-macam katanya. Begitu saya tempati, murah sekali, 700.000 7 tahun. Ya, rumah kamarnya 3 rumah besar itu. Tapi ya itu memang yang punya rumah memang nggak ingin menempati. Saya tempati kekerasan, memang kita doa kepada Allah SWT. Ayah sama si hidup waktu itu, ayah yang maghrib rumah sampai 7 tahun kerasan. Nah, kalau kaitannya dengan ilmu-ilmu yang ghaibiyat itu ya kita maklum sekali, harus kita akui adanya. Jadi kekuatan gaib yang berupa setan ada, berupa malaikat ada, berupa kekuatan latihan kita, konsentrasi kita, pernafasan kita ada. Jadi tolong ya, jangan ada yang bertindak mempermalukan pihak lain, itu dosa. Tapi kalau nawaitunya amar ma'ruf nahi munkar, benar. Jadi kalau benar-benar penipuan, benar. Tapi jangan langsung diantam kromol sehingga menjatuhkan martabat orang, jangan. Tapi sekali lagi saya mengajak pendengar juga bisa memaklumi Mas Marcel. Mas Marcel jelas niatnya baik, dia masih sangat muda, sehingga tentu bertindak. Mungkin ada yang BCI juga, oh ini loh gitu. Emang untuk cari apa Mas jenis ya subscriber itu kan dia bagus, sudah di atas 1 juta kan subscribernya, luar biasa. Dan dapat kami simpulkan bahwa beliau Kiai Ahmad Jahro dalam hal Gus Samsudin dan pesulap merah Marcel Radipal yang viral saat ini tidak memihak siapapun, tetapi beliau memberi pencerahan secara jelas dan dalam apa yang wajib kita ketahui demi kebaikan semua pihak. Semoga masalah Gus Samsudin dan pesulap merah Marcel Radipal akan segera berakhir dan tentunya bisa menjadi pembelajaran dan kebaikan untuk semua orang. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.